Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang seminar manajemen sumber daya manusia yang berjudul Kasus Rekrutmen Tenaga Kerja. Apa sih pengertian rekrutmen? Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlakukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan tenaga kerja. Yang kedua yakni tujuan rekrutmen. Tujuan umum rekrutmen adalah menyediakan sekumpulan calon karyawan yang memenuhi syarat bagi perusahaan. Sedangkan tujuan yang lebih spesifik antara lain, yang pertama, untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi perusahaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kumpulan calon karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. Yang keempat, untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. Dan yang kelima, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip rekrutmen dijelaskan oleh Rifai 2002-161 bahwa agar rekrutmen dapat terselenggara dengan efektif, maka perusahaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga sebelumnya perlu dilakukan A. Analisis pekerjaan, yaitu pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis oleh job analis mengenai tugas-tugas, tanggung jawab, kemampuan manusia, dan standar kinerja yang berkaitan dengan suatu pekerjaan dalam perusahaan. Yang B. Deskripsi pekerjaan merupakan produk utama dari analisis pekerjaan yang menyajikan ringkasan pekerjaan yang telah didefinisikan sebagai secara tertulis. Yang C. Spesifikasi pekerjaan yaitu penjelasan tertulis mengenai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ciri, dan karakteristik lain yang penting dimiliki oleh pemegang jabatan tertentu untuk mencapai aktivitas kinerja dari suatu perusahaan. Yaitu proses rekrutmen. Proses rekrutmen dimulai saat organisasi merasakan kebutuhan tambahan karyawan baru yang diperoleh dan disesuaikan dengan strategi perekrutan. Proses rekrutmen terdiri dari A. Penyusunan strategi untuk merekrut. Rekrutmen yang akan dilakukan diselaraskan dengan strategi perusahaan. Dan yang B. Perencanaan perekrutan. Proses ini bermula dari spesifikasi yang jelas dari kebutuhan karyawan, seperti jumlah, kriteria, keahlian, dan tingkat, dalam batasan waktu yang ditentukan. Kendala-kendala proses rekrutmen, kebijaksanaan organisasional. Kebijaksanaan ini berusaha untuk mencapai keseragaman, manfaat hubungan masyarakat, ekonomis, dan sasaran-sasaran lain yang tidak berhubungan dengan rekrutmen. Di antara kebijaksanaan organisasional penting yang akan mempengaruhi rekrutmen adalah: yang pertama, kebijaksanaan promosi; yang kedua, kebijaksanaan kompensasi; yang ketiga, rencana-rencana sumber daya manusia; yang keempat, kondisi pasar tenaga kerja; yang kelima, kondisi lingkungan eksternal; yang keenam, persyaratan jabatan. Masalah atau tantangan yang dihadapi. Masalah A. Dinamika rekrutmen buruh bagian produksi pada perusahaan rokok Gagak Hitam Bondowoso. Perusahaan rokok Gagak Hitam Bondowoso merupakan salah satu perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang industri rokok di Kabupaten Bondowoso. Hasil studi menunjukkan bahwa dinamika rekrutmen buruh sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu menggunakan pendekatan spoil system, namun tidak menutup kemungkinan menerima calon buruh melalui lamaran yang ada. Dalam kegiatan rekrutmen terdapat beberapa kendala yang terjadi sehingga menyulitkan perusahaan untuk berkomunikasi dengan baik. Berdasarkan data wawancara dalam penelitian, ada beberapa kendala yang biasanya terjadi pada proses rekrutmen buruh diantaranya. Pertama, kondisi eksternal perusahaan yang menjadikan permasalahan dalam perusahaan. Yang kedua, kompensasi. Semakin besar kompensasi yang ditawarkan, maka semakin besar kecenderungan buruh ingin bekerja atau sebaliknya. Yang ketiga, kebiasaan yang salah menyebabkan perusahaan tidak bisa mendapatkan calon buruh yang dapat bekerja dengan baik. Kurangnya kritik saran pihak perekrutan yang menyebabkan kebiasaan buruk dalam memilih buruh, sehingga buruh yang terpilih tidak bisa semaksimal mungkin dalam bekerja. Pada akhirnya, permasalahan rekrutmen buruh bagian linting yang sering mengalami permasalahan yang mengakibatkan kegiatan produksi terganggu sehingga target produksi dalam perusahaan tidak tercapai. Masalah utama dalam perusahaan rokok Gagak Hitam Bondowoso adalah sulitnya merekrut atau mencari tenaga kerja, terutama buruh bagian linting.
karena ada beberapa hal yang menjadikan permasalahan tersebut. Di antaranya bagi calon buruh kerja merasa kurang cocok dengan pekerjaan yang dibayangkannya. Kurangnya pendidikan bagi buruh linting yang tidak sekolah sehingga menyulitkan perusahaan untuk berkomunikasi. Yang B, implementasi sistem informasi sumber daya manusia dalam kegiatan rekrutmen karyawan. PT Aneka Jaya Grihadika adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Petrokimia Gresik dan PT Petrosida Gresik. Merupakan gabungan dari dua perusahaan yaitu PT Petrokimia Construction dan PT Petrokimia Konsultan. PT Aneka Jasa Grihadika ini yang menyediakan tenaga kerja bagi PT Petrokimia Gresik Group yang bergerak dalam bidang jasa. PT Aneka Jasa Grihadika merupakan proses rekrutmen tenaga kerja dua unsur yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Perusahaan ini menggunakan set komputer sebagai workstation di hampir setiap bagian yang saling dihubungkan dalam satu jaringan komputer. Kegiatan personalia pada personalia departemen atau HRD sudah banyak yang menggunakan fasilitas komputer untuk memudahkan aktivitasnya. Akan tetapi masih ada kegiatan yang belum menggunakan fasilitas komputer seperti proses rekrutmen karyawan baru dan penyampaian laporan kepada pihak yang membutuhkan. Berkas dan penyampaian laporan berupa kertas tanpa menggunakan sistem jaringan komputer. Maka masalah utama yang terjadi pada proses rekrutmen PT Aneka Jasa Grihadika adalah proses rekrutmen tenaga kerja baru yang dilaksanakan oleh manajemen personalia masih menggunakan cara kerja sistem manual. Pemanfaatan teknologi komputer yang telah tersedia terhadap rekrutmen kurang dilakukan dengan maksimal karena kegiatan perekrutan dilakukan dengan cara manual, dan juga set komputer yang digunakan hanya satu server yang berpotensi terjadi data ganda. Prosedur rekrutmen karyawan pada Tos Serba Selamat Kota Sukabumi. Tos Serba Selamat Kota Sukabumi melakukan rekrutmen karyawan dengan tujuan untuk menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat suatu jabatan yang ada di perusahaan demi kemajuan perusahaan. Proses rekrutmen pada Tos Serba Selamat Kota Sukabumi dilakukan secara tertutup, yaitu dengan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat yang berminat untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan seperti memasang pengumuman lowongan kerja pada perusahaan dan luar perusahaan. Prosedur penerimaan tenaga kerja bukan suatu kegiatan yang mudah. Tentunya pada saat penerimaan tenaga kerja pada Tos Serba Selamat Kota Sukabumi terdapat hambatan atau kendala dalam prosesnya. Berikut adalah hambatan atau kendala dalam penerimaan tenaga kerja atau rekrutmen karyawan terhadap pada Tos Serba Selamat Kota Sukabumi. Yang pertama, banyaknya karyawan yang keluar dari Tos Serba Selamat sebelum kontrak kerja selama 3 bulan karena ada karyawan yang mengundurkan diri setelah diterima bekerja di perusahaan lain. Yang kedua, dalam proses mencari tenaga kerja, Tos Serba Selamat tidak membuat iklan lowongan pekerjaan seperti di media sosial, papan pengumuman, dan iklan lainnya. Tetapi Tos Serba Selamat hanya mencari arsip lamaran yang lama yang masuk di bagian informasi. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan untuk mencari calon tenaga kerja yang memiliki potensi karena minimnya sumber tenaga kerja. Yang ketiga, pada saat pelatihan kerja, kualitas pelamar masih di bawah standar kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Strategi rekrutmen dalam peningkatan kinerja karyawan Mediapers Indonesia. Pemilihan metode rekrutmen dapat dilakukan secara internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan posisi pekerjaan. Strategi rekrutmen karyawan dan penerapan konsep 7C yang memiliki arti bahwa karyawan yang sukses mendekati kesempurnaan memiliki kompetensi, kemampuan, kompatibel, komitmen, karakter, budaya, dan kompensasi. Strategi rekrutmen yang sudah diterapkan di Mediapers Indonesia disajikan berdasarkan posisi jabatan sebagai manajer dan karyawan. Dua posisi ini memiliki peran yang berbeda sebagai pelaku dan objek dalam proses rekrutmen. Kendala yang dihadapi pada perusahaan rekrutmen adalah pihak perekrutan mencari wartawan hanya berdasarkan latar belakang pendidikan dan tidak berdasarkan pengalaman jurnalistik, menyebabkan mobilitas keluar masuk posisi wartawan sangat tinggi. Selain minimnya pengalaman kerja, penerapan kriteria rekrutmen karyawan baru juga tidak berhasil mencetak karyawan divisi redaksi dengan kinerja yang baik. Secara garis besar, HRD lebih mementingkan kompetensi, kemampuan, dan komitmen calon karyawan dalam bekerja. Padahal diperlukan pula calon karyawan yang memenuhi kriteria seperti berkarakter dan mengikuti budaya kerja di Mediapers Indonesia. Analisis kebijaksanaan rekrutmen dan seleksi karyawan pada PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Cabang Kota Baru. PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Cabang Kota Baru sebagai perusahaan jasa sosial ketenagakerjaan melakukan tahapan-tahapan seleksi dan rekrutmen bagi perusahaan pengguna dimulai dari permintaan dari perusahaan pengguna yang meminta tenaga kerja untuk posisi-posisi tertentu.
dalam perusahaannya. Kendala atau masalah yang dihadapi PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Cabang Kota Baru adalah setelah tercapai kesepakatan antara kandidat dengan tim seleksi dan rekrutmen PT BPJS, maka kandidat akan langsung dipekerjakan di perusahaan pengguna tenaga kerja dengan status percobaan, di mana kandidat akan dinilai kelayakannya oleh perusahaan selama 3 bulan pertama. Apabila kandidat dalam kurun waktu tersebut menunjukkan kinerja yang layak, maka kandidat yang bersangkutan akan diikat dengan kontrak kerja selama maksimal 1 tahun. Dalam tahapan ini, kandidat sudah berhak untuk disebut karyawan dan berhak diberikan berupa fasilitas-fasilitas untuk bekerja seperti perlengkapan safety, seragam, dan tunjangan-tunjangan berupa jam sostek, JKK, atau jaminan keselamatan kerja agar mempermudah dalam suatu pekerjaan, serta memberikan jaminan keselamatan dan pekerjaan. Pada kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh PT BPJS Cabang Kota Baru tidak efektif dan efisien, sehingga mengakibatkan produktivitas tentang rekrutmen dan seleksi pada PT BPJS Cabang Kota Baru. Setelah kita tadi membahas apa saja permasalahan rekrutmen tenaga kerja yang ada pada perusahaan, sekarang kita akan membahas strategi yang dapat dilakukan atau alternatif yang dapat diupayakan oleh perusahaan tersebut. Yang pertama ada kasus dari perusahaan rokok Gagah Hitam Bondowoso. Strategi yang dilakukan, yang pertama, dalam pelaksanaan rekrutmen bagian buruh produksi, perusahaan seharusnya lebih selektif dan subjektif, tidak ada unsur kekeluargaan. Maksudnya, tidak memanfaatkan unsur tersebut untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan dalam merekrut buruh saat bekerja. Yang kedua, perusahaan mengadakan dan mengkaji tentang pemeliharaan tenaga kerja yang bertujuan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan supaya mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tujuan perusahaan. Metode pemeliharaan yang dapat diterapkan oleh perusahaan tersebut antara lain dengan membangun komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan dan memberikan insentif bagi tenaga kerja yang mampu mencapai prestasi kerjanya. Strategi yang ketiga, perusahaan menjelaskan job desk secara gamblang untuk mempersempit jumlah kandidat dan dapat mencari yang terbaik untuk dilakukan pada tes selanjutnya. Jika telah diterima, sebaiknya perusahaan melakukan pengenalan terlebih dahulu terhadap pekerjaan tenaga kerja tersebut dan memberikan pelatihan agar skill yang mereka miliki dapat terasa sebelum melakukan pekerjaannya secara langsung dan dapat menjalin komunikasi dengan baik antar karyawan sehingga membuat teamwork yang baik pula. Kemudian ada kasus kedua dari PT Aneka Jasa Gradika. Strategi yang dapat diterapkan antara lain yang pertama, PT Aneka Jasa Gradika perlu menyediakan server sebagai tempat penyimpanan data terpusat untuk memberikan kemudahan dan efisiensi pengadaan fasilitas komputer. Penyediaan server ini juga berguna untuk menghindari terjadinya data ganda dan menyebabkan kurang akuratnya informasi yang diterima pada saat proses rekrutmen tenaga kerja berlangsung. Yang kedua, PT Aneka Jasa Gradika sebaiknya mengikuti perkembangan arus sistem informasi yang berguna bagi kemajuan perusahaan. Yang diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperhatikan knowledge, skill, dan ability dengan menerapkan sistem informasi di seluruh divisi mereka. Proses perekrutan sebaiknya sudah tidak lagi manual, karena dalam perusahaan tersebut telah tersedia teknologi komputer yang digunakan oleh personalia departemen atau HRD. Kemudian ada kasus ketiga dari Tol Serba Selamat Kota Sukabumi. Strategi yang dapat diterapkan antara lain, Tol Serba Selamat melakukan cara dengan mempublikasikan melalui media sosial seperti menyampaikan informasi tenaga kerja melalui papan pengumuman, kantor penempatan kerja, dan iklan lainnya. Sehingga akan semakin banyak orang yang melamar ke perusahaan tersebut, maka peluang perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terbaik dan sesuai dengan kualifikasi atau yang dibutuhkan oleh perusahaan semakin besar pula peluangnya. Yang kedua, Tol Serba Selamat mengupayakan adanya sistem kontrak yang lebih jelas dan rinci terhadap karyawan supaya tidak banyak karyawan yang mengundurkan diri atau turnover sebelum kontrak kerja yang telah ditentukan.
Yang ketiga, atau serba selamat, memberikan pelatihan kerja yang tepat sasaran sesuai dengan posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Perusahaan memberikan pelatihan kerja yang tepat sasaran dan peserta diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran posisi yang dibutuhkan nanti. Kemudian ada kasus dari perusahaan Media Pers Indonesia. Strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja pada perusahaan tersebut antara lain: yang pertama, perusahaan memastikan bahwa proses perekrutan telah memperhatikan atau beracuan pada SOP perusahaan yang telah ditetapkan, yaitu 7C, sehingga proses rekrutmen mampu memperhatikan kesetaraan pekerjaan untuk memberi semua orang kesempatan dan menghindari diskriminasi. Yang kedua, perusahaan memberikan motivasi kepada pihak perekrutan untuk mencari calon karyawan tidak hanya berdasarkan pendidikan saja, namun juga memperhatikan pengalaman jurnalistik yang mereka miliki, sehingga karyawan yang terpilih nanti mempunyai kinerja yang baik dan tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Kemudian ada kasus kelima atau kasus terakhir yang berada pada PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Cabang Kota Baru. Strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mereka antara lain: yang pertama, untuk mendapatkan karyawan tepat dan jumlah yang tepat pula, disarankan agar perusahaan segera mengubah cara rekrutmen dan seleksi yang selama ini dipergunakan, misalnya dalam hal pendidikan serta pengalaman yang harus benar-benar diseleksi. Yang kedua, PT BPJS Cabang Kota Baru disarankan untuk mengadakan masa percobaan pada karyawan yang telah lulus dalam tahap rekrutmen dan seleksi. Hal ini bertujuan agar karyawan ini dapat memahami pekerjaan yang akan dikerjakannya nanti dan benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya serta bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Setelah kita membahas permasalahan yang terjadi dalam proses rekrutmen tenaga kerja yang ada dalam perusahaan, kemudian membahas strategi yang dapat dilakukan atau yang dapat diupayakan oleh perusahaan, maka dapat kita simpulkan bahwa pada taraf kehidupan sosial yang penuh dengan kompetisi dalam segala bidang saat ini, manajemen sumber daya manusia merupakan langkah strategis guna memenangkan persaingan antar negara dan antar organisasi. Dengan demikian, peranan pekerja dalam suatu organisasi sangatlah vital, karena mampu menentukan hidup matinya organisasi yang bersangkutan tersebut. Kasus rekrutmen yang telah kita bahas tadi merupakan permasalahan umum yang terjadi, seperti pelaksanaan rekrutmen yang merekrut calon karyawan secara asal-asalan, gagalnya perusahaan memelihara karyawannya, kompensasi yang ditawarkan tidak cocok, persyaratan kualifikasi kurang jelas atau tidak melaksanakan sesuai SOP perusahaan, minimnya sumber rekrutmen, dan bahkan masih terdapat perusahaan yang menggunakan proses rekrutmen secara manual. Untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen. Rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses penempatan yang tepat, atau biasa kita kenal dengan right person for right place, dan pada akhirnya akan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah-masalah yang dihadapi pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan dengan tetap berorientasi kepada tujuan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.